Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febrianti Tarawudu dan teman Saya Gabriela Dobiki. Baik, pada pagi hari ini kami akan melakukan praktikum yaitu airway, breathing, dan circulation. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Di sini saya perawat Ebi akan melakukan tindakan pada Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Simon? Pak? Pak? Halo, Sus. Sus, tolong datang ke kamar 105 karena di sini pasien tidak sadarkan diri. Tolong bawa peralatannya ya, Sus. Oke, Sus. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk pada tindakan. Pengkajian awal pada kepatenan jalan nafas ada dua. Hal untuk menjaga kepatenan pasien, untuk menjaga jalan nafas, yaitu yang pertama, head tilt and chin lift. Yang pertama, jadikan posisi agar kepala dan dagu terangkat ke atas, agar jalan nafas menjadi paten. Kemudian yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Kedua, kita dapat melihat saluran nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat melakukan Feigenbos. Kita masukkan dan lakukan Feigenbos ke dalam dan membuka mulut, kemudian melihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan dan kita buang di dalam bengkok. Kemudian bila terdapat cairan, kita bisa melakukan suction. Memerlukan monitor suction, pastikan monitor suction dengan kondisi hidung tabung suction terisi penuh dengan Aquades. Penting kita juga dapat menggunakan selang suction dengan prinsip steril dengan menggunakan pinset. Pastikan yang warna biru adalah katupnya. Kita lakukan selama 10 menit, kemudian kita buang ke dalam tempatnya sampai semua cairan habis kita ambil. Setelah melakukan section, kita melakukan pemasangan OPA. Kita masukkan OPA ke dalam mulut lalu kita putar. Setelah OPA dipasang, selanjutnya pasangkan mask dan memastikan ada bantuan oksigen yang masuk. Pastikan posisinya
Ini yang lancip di atas untuk memastikan tertutup sampai ke mulut. Dan pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Itu kita buka mask. Kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu osimetri. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 dan diraba bila nadi lambat, kita bisa melakukan tindakan inkubasi. Kita buka OPA. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam tindakan intubasi. Yang pertama itu ada laringoskopi. Kemudian NTT steril. Kemudian speed 5 cc untuk fiksasi nanti. Ada jelly. Dan yang terakhir, bagging untuk oksigen. Kemudian saatnya kita melakukan inkubasi laringoskopi di atas dari lidah dan dimasukkan dengan selang NTT. Setelah selang NTT masuk ke dalam mulut, lepaskan laringoskop. Kemudian selanjutnya kita melakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara pada speed 5 cc. Kemudian kita masukkan dan diulang 2 kali. Kemudian selanjutnya kita berikan oksigen. Kita pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan fiksasi. Untuk itu kita harus membuka sarung tangan terlebih dahulu. Setelah kita memberikan oksigen dengan ambu-bag selang NTT, kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan menggunakan oksimetri yang sudah tersedia. Yang terakhir, kita cek nadi pada pasien. Baik, setelah dilakukan penanganan pada bagian airway, sekarang kita lanjut ke pengkajian breathing. Yang pertama itu dilakukan dengan mengukur saturasi oksigen menggunakan oksimetri. Baik, setelah dilakukan pengukuran saturasi oksigen, jika pengukuran saturasi oksigen menunjukkan nilai di bawah 90%, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pemasangan masker oksigen. Pemasangan masker oksigen ini setelah dilakukan, kita dapat pastikan bahwa masker oksigen sudah dihidupkan. Setelah sudah dihidupkan, sudah dapat diberikan ke pasien. Setelah dilakukan pemasangan masker oksigen, kita melakukan evaluasi dengan menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama itu kita lakukan inspeksi, yaitu melihat apakah ada pergerakan pada dada. Selanjutnya kita masuk ke auskultasi.
Setelah melakukan auskultasi, kemudian kita lanjut ke tindakan perkusi. Setelah itu kita melakukan tindakan palpasi. Kemudian kita juga lakukan pengecekan di bagian akral apakah teraba dingin atau tidak. Setelah itu diperiksa juga kapilari refill time apakah lebih atau kurang dari 2 detik. Baik, setelah dilakukan evaluasi, jika dijumpai adanya tanda-tanda tension pneumotorak atau open pneumotorak, maka selanjutnya akan dilakukan needle decompression dan pemasangan kaset 3 sisi. Selanjutnya juga dilakukan tindakan reevaluasi. Baik Pak, di sini saya telah selesai melakukan tindakan. Mungkin Bapak sudah merasa lebih baik kan? Atau ada keluhan lain Pak? Tidak ada. Oh iya Pak. Baik Pak, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak memerlukan bantuan saya, silakan tekan tombol yang ada di samping. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi Sus. Bu, perkenalkan, di sini saya perawat Gabriela. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Lydia? Benar Sus. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pengkajian sirkulasi. Jadi tindakan ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik Bu, kalau begitu kita langsung ke tindakan ya Ibu ya. Oke Sus. Baik, selanjutnya itu pengkajian sirkulasi. Pengkajian sirkulasi ini dimulai dengan pengkajian awal yang dapat dilihat dari yang pertama yaitu tanda-tanda adanya pendarahan, dan yang kedua itu adalah tanda-tanda adanya shock. Baik, untuk tanda-tanda pendarahan itu dapat dilihat dari 2 tindakan. Yang pertama itu pemeriksaan tekanan darah, dan yang kedua itu pemeriksaan respirasi, melihat apakah pasien masih bernapas atau tidak. Respirasi, melihat pasien apakah masih bernapas atau tidak. Kita lakukan juga pemeriksaan nadi, dilihat juga nadinya lambat atau cepat. Biasanya kalau dengan pasien dengan tanda-tanda pendarahan, biasanya tekanan darahnya normal, tapi untuk nadi dan pernapasannya cepat. Ini dihitung per menit. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tanda-tanda shock. Untuk pemeriksaan tanda-tanda shock dapat dilihat yang pertama itu dari wajah. Dilihat apakah wajahnya pucat atau tidak. Biasanya pasien shock untuk wajahnya itu terlihat pucat. Baik, setelah pemeriksaan di bagian wajah, kita lanjut ke bagian kuku. Dilihat untuk pasiennya apakah kukunya nampak keberuan atau sianosis. Kemudian di bagian tangan juga kita lakukan pemeriksaan apakah akalnya terasa dingin atau tidak. Kemudian di bagian kaki juga kita juga dapat meraba apakah dingin atau tidak. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan untuk bagian akal,
Kita lanjut pemeriksaan nadi. Biasanya pada pasien shock, nadi itu teraba-laba. Diperiksakan di nadi radialis, misalnya tidak teraba atau lemah, kita juga dapat memeriksakan di nadi karotis. Setelah pemeriksaan nadi, kita juga melakukan pemeriksaan apakah ada pendarahan aktif baik di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Jika terdapat pendarahan aktif, tindakan yang bisa dilakukan itu dinamakan dengan 3T. Dilakukan 3T. Yang pertama yaitu tutup, kemudian tekan, terus ditinggikan. Tujuan dari tindakan ini yaitu menghentikan pendarahan atau mencegah pendarahan. Setelah dilakukan tindakan 3T, kami juga melakukan pembidayaan. Kemudian untuk pasien-pasien shock, biasanya kami melakukan tindakan pemasangan infus dengan cara diguyur menggunakan 2 jalur. Tujuan dari pemasangan infus ini yaitu untuk mencukupi cairan tubuh dari pasien. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan ya Bu. Jadi saya akan kembali ke ruang perawat. Bagaimana Ibu setelah saya melakukan tindakan? Apakah Ibu merasa lebih baik? Iya, Sus. Baik Bu, kalau begitu saya rapikan alat dulu ya. Nanti saya kemudian rapikan tempat tidur juga Ibu. Iya, Sus. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu tinggal tekan tombol di samping tempat tidur ya Ibu ya. Iya, Sus. Kalau gitu saya permisi ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih, Sus.